Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya jugalah kita dapat menjalankan segala perintahnya, beramal, beribadah, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Tidak lupa dan tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah dalam channel Buya Pasaman Timur, Sumatera Barat, Indonesia. Insya Allah para jemaah sekalian, pelan-pelan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan tidak lupa belajar. Belajar meningkatkan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan derajat kepada Allah. Kenapa? Kita tahu sumber daripada sifat Allah yang pertama adalah qudrat. Maka kajian qudrat inilah yang sangat kita paling butuhkan. Kajian qudrat inilah yang awal pertama sekali kita harus dapatkan. Karena kita khawatirkan wawasan itu lebih besar daripada qudrat. Artinya wawasan itu tidak membuahi suatu kekuatan apapun. Inilah pengajian yang dihampakan oleh Allah. Kenapa? Karena pengajian itu harus berdasarkan tingkat rahasia Allah yang dicapai oleh seseorang. Inilah derajat dan martabatnya Allah di dalam diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi wawasan dengan para jemaah semuanya, yang mana wawasan ini sangat penting diketahui. Wawasan ini yang saya beri nama dengan mata batin. Kenapa? Ini kalau kita tidak mengerti apa itu mata batin, kita salah mengartikan, salah menggunakan, salah memanfaatkan, maka hasilnya bersifat persekutuan bagi Allah. Di sini saya akan mengenalkan apa sebetulnya yang dikatakan mata batin itu. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebetulnya kalau bicara soal batin, itu sudah pasti sebagai qudrat bagi Allah. Qudrat itu al-batinu yang maha tersembunyi. Tetapi kalau kita berbicara terhadap sebuah pandangan, pandangan ini sebetulnya adalah kuasa Allah penuh, kuasa mutlak Allah semata-mata pada diri kita. Kenapa dibilang kuasa Allah semata? Memang sulit sekarang itu membedakan mana ma'rifat, mana mata batin, mana penyaksian.
pensaksian, marifat, mata batin. Itu sulit. Kadang-kadang ada juga yang berpikir semuanya itu dianggap marifat. Bahkan marifat sendiri pun tidak diketahui kodratnya. Malah kita yang mengatakan marifat. Kita punya marifat. Nah, ini yang dimasalahkan. Disinilah tidak tercapainya apa yang kita inginkan itu. Karena marwahnya itu kita tidak mengerti. Insya Allah. Kalau bicara soal mata batin, pandangan, di diri manusia itu ada 3 kodrat pandangan. Pertama, basar. Basar itu adalah penglihatan sifat jasad daripada Adam, nurani daripada diri. Ya, itu marwahnya adalah melihat yang nyata untuk mengirim kepada suatu pandangan. Nah, yang kedua ada dinamakan basir. Nah, basir itu adalah sifat hakikat dari pandangan basar tadi. Sifat hakikatnya itu kita itu bisa mengenal, tapi makomnya hanya sebatas marifatu ruh. Artinya mengenal sebuah hayat dan kaji-kaji tentang hayatnya Allah. Dan tidak mampu dia mencapai tingkat kerahasiaan. Nah, itu kalau yang dikatakan makomnya adalah basir. Kalau makom basir itu batasannya hanya hakikat. Dan dia tidak mampu menuju kerahasiaan. Mana wujud dalam wujud, sir wujud dalam sir mawujud dalam sukun. Nah, itu sudah dia tidak mampu. Kalau diarahkan ke situ nggak mampu. Baik dari tafakur, kita tingkatkan ke ibadah tadzakur. Enggak juga bakal bisa, tidak juga. Kenapa? Karena wilayahnya cuma wilayah hakikat. Basir itu wilayah hakikat. Nah, jadi kita harus paham jemaah. Unsur-unsur batin itu. Dikatakan mata batin itu. Mata yang tersembunyi. Tiba-tiba dia mampu melihat sesuatu yang tersembunyi. Nah, itu yang dikatakan mata batin. Berbicara soal batin dalam hakikat pandangan, itu kita harus mengetahui, kita wajib mendalami atau mendirikan 7 sifat pandangan dalam diri dulu, baru bisa dikatakan itu suatu mata batin. Kalau 7 kodrat ini, 7 kemampuan batin dalam melihat, kalau itu kita tidak hayatkan, kita tidak hidupkan, ini bisa menjadi suatu prasangka. Kalau menjadi suatu prasangka, ini akan membuat suatu praduga kesalahan. Nah, jatuhnya kita kepada fasik. Kalau sudah fasik, itu sudah susah itu. Nah, itu para jemaah. Kita harus mengetahui dan membenarkan kodrat-kodrat sifat melihat bagi batin. Sifat melihat bagi batin ini satu-satu kita harus hidupkan. Harus hayatkan. Gak bisa kita tahu mata batin itu satu. Mata batin itu akan menjadi satu wujud yang akan diterjemahkan oleh perasaan dan harkat diri kita. Setelah fungsi daripada mata batin ini semuanya itu sudah aktif di dalam kolbi kita. Sudah aktif di dalam diri kita. Makanya yang batin itu memiliki 7 sifat. Gitu. Jadi sifat memandang itu ada 7. Dan 7 ini harus dibangunkan, didirikan dulu. Nah, yang pertama dinamakan sifat basiroh. Nah, yang mana sifat basiroh ini adalah sifat memandang dan menilai. Nah, begitu dia pandang, dia bisa menilai apa yang dia pandang. Itu basiroh namanya, sifat basiroh. Nah, itu juga harus kita dirikan dulu. Harus kita dirikan dulu sifat basiroh itu. Itu. Nah, tentu dengan caranya, ya, dengan adabnya. Ada memiliki adab-adab khusus. Tapi sekarang saya bicara wawasan dulu kita. Yang kedua ada sifat dari domir.
Lomir itu adalah suatu pengendalian pandangan. Nah, dia sesuatu melihat, tapi dia bisa melihat kekuatan di dalam hati orang lain. Nah, dia bisa mengendalikan apa yang ada dalam hati orang lain dan bisa menerjemahkan, dan kemampuannya mencapai ke dalam hati. Nah, itu dinamakan sifat lomir bagi batin. Nah, itu melihat ke dalam kolbi kita. Nah, yang ketiga sifat batinnya adalah fuad. Sifat fuad ini adalah yaitu langsung berani menyatakan, memponis sesuatu kejadian. Begitu dia lihat, ini yang terjadi, langsung terjadi. Nah, jam sekian si anu mau datang, dia memang datang. Jam sekian ini yang terjadi, langsung terjadi. Nah, itu sifat fuadnya tadi. Nah, salah satu sifat batin bernama sifat fuad. Nah, yang keempat adalah sifat zauq. Sifat zauq itu mengetahui tingkat-tingkat yang goib. Wah, ini tingkat makhluk, ini tingkat malaikat, bisa dia lihat. Nah, ini tingkat nabi, ini tingkat sifat, ini tingkat zat, ini tingkat sir, tingkat batin. Bisa dia membedakan, melihat membedakan yang dia lihat. Nah, sudah ada keahlian batin dia. Keahlian batin kita itu di situ. Karena sifat zauqnya sudah berdiri. Nah, yang kelima itu sifat asror. Sifat asror itu artinya dia lihat, dia paham. Begitu dia lihat, dia paham menerjemahkan apa yang dia lihat. Gitu. Dia paham menerjemahkan dan bisa dia terjemahkan, dan dia perkirakan bakal begini lagi. Panjang dia cara dia penyampaiannya. Nah, itu pada sifat asrornya. Yang keenam sifat riyadlah. Riyadlah itu adalah sifat melihat wujud batin di dalam batin yang paling halus. Nah, ini riyadlahnya tinggi. Jadi dia mampu melihat yang tersembunyi di balik yang disembunyikan. Nah, itu. Dan itu harus kita dirikan juga dengan cara-cara dan akadnya. Gitu. Jadi tidak langsung ada mata batin, ya. Jadi mata batin itu ada 7 sifat juga yang harus didirikan dulu. Nah, yang terakhir yang 7 itu yang sifat latifah bagi diri. Nah, latifah itu apa? Dia bisa merasakan suatu yang paling halus itu kan kasih sayang, ya. Nah, kasih sayang, lemah lembut, keras, terus rasa. Nah, itu bisa dilihatnya. Itu kehebatannya, batin latifah namanya. Nah, itu paling hebat dia di situ. Nah, jadi para jemaah, dari tingkatan-tingkatan 7 tingkatan batin tadi, jadi sifat-sifat daripada batin ini harus didirikan dulu sebelum dia menjadi mata batin. Tidak langsung hanya langsung jadi batin, itu tidak bisa. Mata batin itu dia harus 7 kelebihan tadi itu harus naik. Karena memang kita butuh untuk beribadah, ya, kita harus butuh penyaksian. Apalagi dalam rangka ilmu hakikat dan ma'rifat, sholat, zikir, kita butuh mata batin. Butuh sangat kita mata batin. Tapi apakah batin ini bisa kalau tidak dihadirkan sifat pandangan dulu 7 tingkat ke dalam batin, baru muncul kebisaan melihat tadi. Tentu dengan ada akad-akad caranya, adab-adab caranya. Nah, gitu. Jadi harus paham kita ke situ para jemaah. Harus kita sangat paham dan mengerti di situ. Nah, sebagai garis besar, saya akan sampaikan. Orang yang akan terbuka mata batinnya itu, dia memiliki ada 7 sifat amaliyah yang harus dia kerjakan.
Nah, itu apa? Pertama, dia itu harus melaksanakan masa taubatnya yang benar-benar. Ya. Masa taubatnya yang betul-betul bertobat. Baik dari masa taubat wa tubu ilahnya, masa taubat nasuhanya, benar-benar dia harus lakukan, benar-benar. Itu pertama, dia harus melakukan masa taubat. Yang kedua, para jemaah, dia harus memiliki hati yang ikhlas. Nah, hati yang ikhlas itu adalah hati yang tidak dikendalikan oleh akal kita. Jadi hati yang benar-benar tulus mempelajari dan menjalankan hidup, mempelajari ilmu dengan betul-betul ikhlas kepada Allah. Tidak karena ada kemauan, betul-betul ikhlas hati itu. Nah, yang ketiga, memang sudah ada niat. Nah, memang sudah ada niat untuk membuka mata batin itu. Bukan tiba-tiba aja, tapi memang sudah dengan niat, tentunya niat yang benar dan kuat. Kalau kita sudah berniat benar dan kuat, pastilah hasilnya akan bagus. Yang keempat, ciri-ciri orang yang bisa itu amaliyahnya, yaitu tetap dia bangun sebelum sholat azan subuh. Nah gitu. Tetap bangun sebelum azan subuh. Begitu jemaah. Jadi sebelum azan subuh itu dia sudah bangun. Karena mengasah bata batin itu seperti itu. Ada adab-adab yang harus kita lakukan. Bangun subuh itu. Kalau udah azan baru bangun itu belum. Maksudnya itu sebelum azan subuh dia sudah bangun. Nah itu, diusahakan seperti itu, kita harus bisa. Karena itu dampaknya kepada mata batin. Nah, yang keempat itu, yang kelima itu adalah sering-sering dia membaca Al-Ikhlas sebelum sholat subuh. Nah itu, sering-sering membaca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu sebelum sholat subuh itu mulai. Nah itu perlu diingat tuh jamaah, para hadirin, para pemirsa sekalian. Laksanakan itu. Yang keenam, rajin bersedekah. Ya, ingat, ini dalam rangka mendirikan mata batin ini. Karena mata batin itu tidak bisa kamu dirikan pakai amalan apa saja. Itu memang harus ada ciri khas orangnya yang bisa mata batinnya dibuka. Nah gitu ya, jadi memang harus senang dia bersedekah. Tuh, baik terhadap sesama, baik terhadap kepada orang yang tidak mampu, baik kepada rumah ibadah. Harus senang dia bersedekah gitu. Nah, yang ketujuh itu dia punya wiritan. Nah, orangnya apa wiritannya? Yang pertama, dia sering mewiridkan Al-Fatihah itu paling sedikit itu 100 kali. Nah, itu waktunya tidak ditentukan. Yang penting dalam satu hari dia pasti pernah mengerjakan itu. Nah, yang kedua, dia memiliki wiritan salawat 100 kali. Waktu tidak ditentukan, tapi dia sering melakukan salawat 100 kali. Nah itu. Yang ketiga yaitu istighfar. Dia tetap melaksanakan istighfar 100 kali. Ya juga tidak ditentukan waktunya. Namanya kita mendirikan, membuka mata batin kita supaya batin kita itu bersih. Ya kiat-kiatnya harus kita ikutkan. Bukan ditanya harus kenapa baca ini, kenapa baca itu. Kan sudah ada tujuannya. Tujuannya membuka mata batin. Kalau Allah memang adabnya begini, suruh begini, ya kita sami'na wa ta'na, kita lakukanlah begini. Nah itu jemaah. Nah yang terakhir itu, kita harus sering-sering membaca surat Az-Zumar ayat 53. Sering tuh, yang 53 itu sering diulang-ulang. Nah kita surat Az-Zumar, Az-Zumar. Itu kita baca sering-sering ayat 53, insya Allah. Jadi itu adab-adabnya jemaah. Bukan ilmu kebatinannya.
Karena mata batin itu akan terbuka, ada beberapa syarat. Pertama adabnya. Nah, inilah yang adab hakikatnya itu mendirikan 7 sifat memandang bagi batin. Nah, itu harus didirikan atau disucikan. Nah, itu ada akad-akadnya, ada cara-cara adab-adabnya. Nah, insya Allah itu akan kita bahas suatu saat. Nanti kita bahas, tapi saya kenalkan dulu lah. Saya berikan pengenalan seperti ini. Padahal kita tahu, ainul basirah, ya kan? Nah, mata batin itu kan dianggap mata hati. Ya. Berarti kita dituntut kepada sifat-sifat kodratnya yang harus didirikan dalam hati, dalam batin kita, dalam mata batin itu. Kita harus mendirikan 7 sifat memandang bagi batin dulu. Itu harus disucikan. Masing-masing itu ada kiat-kiatnya. Nah, setelah itu baru kita secara amaliyahnya mendirikan rukun-rukun syarat amaliyahnya untuk membuka ijabnya. Ijab daripada mata batin tadi. Jadi begitu para jemaah. Jadi kalau kita menyebut mata batin tidak semudah apa seperti yang dibilang. Sesungguhnya dalam kajian-kajian sebagian guru-guru, kalau dengan ainul basirah semua bisa dilihat. Tapi tidak semudah itu. Ainul basirah itu bukan ciptaan Allah. Tapi ainul basirah itu adalah himpunan dari 7 batin menjadi satu judul. Yaitu ainul basirah. Itu berasal dari 7 tingkat pemahaman pandangan. Jadi kalau batin kita sudah terbuka 7 ijab pandangannya, baru dikatakan namanya pandangan batin atau mata hati. Begitu para jemaah sekalian. Jadi insya Allah dengan adanya wawasan ini, kita sudah bisa menjauhi sifat-sifat yang menyesatkan. Kenapa? Itu mata batinmu. Nah, menurut mata batin saya melihat kamu begini. Nah, itu tidak boleh. Ya, mata batin itu tidak semudah itu dia berdiri. Mata batin itu harus didirikan rukun, 7 rukun batin, 7 keahlian dia dulu. Didirikan 7 keahliannya pada memandang. Baru batin itu bisa memandang. Karena batin itu sebuah kodrat. Bukan nama sebuah umat, tapi nama sebuah kodrat. Al-batin. Dia tersembunyi dan dia bisa melihat kemanapun. Kalau orang bilang ada dalam masa terawang, ada dalam masa ya semacam meramal. Tidak. Jadi tidak boleh hal-hal yang begitu kita lakukan. Tetapi dengan mata batin dia akan berterjemah. Batin itu akan menterjemahkan apa yang dia mampu dan apa yang dia saksikan. Nah, kitalah jabariyahnya. Kita yang menjabarkan. Setelah kita mendapatkan hasil dari penglihatan tadi. Apapun itu, kan sudah ada di dalam 7 kodrat tadi. Baik secara kodrat basirah, kodrat lomir, kodrat fuad, kodrat za'ud, asrar, riyadlah, dan latifah. Itu sudah, kalau kita sudah sucikan dan kita isi kolbi kita dengan 7 kodrat tadi, atau dikatakan kita tahali pada 7 kodrat dalam batin kita, maka itu akan datang dan akan bisa. Nah gitu, akan terbuka, tapi tidak luput dan tidak lari dari ketentuan sifat kabirnya Allah. Gitu. Dengan adanya kabirnya Allah, maka naiklah 7 daripada kebisaan dia. Dan itu caranya, adab-adabnya itu ada. Insya Allah di tausiah berikutnya pasti kita akan buka. Tapi dalam pendalaman tausiah saat ini, bahwasanya mata batin itu adalah lahir setelah kita dirikan 7 kemampuan batin. 7 kemampuan batin inilah yang akan menjadi satu pandangan. Di dalam solat dia bisa menjadi ma'rifat, di dalam ibadah dia bisa menjadi pensaksian. Insya Allah dengan benarnya yang kita pandang dan benarnya yang kita saksikan,
itu membawa kita kepada suatu kebaikan dan suatu manfaat yang besar, dan itu adalah hidayah yang luar biasa. Baik para jemaah sekalian, kita dalam menjalankan batin, mata batin ini adalah kodrat. Kenapa? Ada basar, ada basirun, ada ainul basiroh. Nah, ainul basiroh ini dialah yang mengendalikan daripada basir dan basar. Nah gitu. Tapi sumbernya dari 7 kodrat. Setelah 7 kodrat ini, tahu kita zat yang ada di dalam masing-masing kodrat ini, itu yang ditahalikan ke dalam, sehingga dia maujud ke dalam batin, batin maujud ke dalam zat, zat maujud ke dalam nur. Disitulah hayat dia, dan dia fi'il, bergerak batin itu, dan itulah dia yang akan membawa penterjemahan ke dalam diri kita. Contoh umpamanya firasat. Itaku firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah olehmu firasat dariku, sesungguhnya firasat itu mengandung cahayaku. Nah sekarang, kalau yang 7 ini tidak ada, cahaya mana yang bisa keluar yang membawa sebuah firasat dari pandangan? Setelah batin ini melihat, terus apa jabariyah kita? Apa yang kita terangkan ke orang setelah kita melihat? Contoh orang kehilangan barang, insya Allah kita membantu. Nah, setelah kita rumus hari kehilangannya, falakiyah Al-Quran sudah bercerita dalam matematika Al-Quran, maka pandangan akan berjalan. Ainul Basiroh akan bekerja, dan Ainul Basiroh akan mengantarkan hasilnya ke dalam kolbi, kolbi akan menjabarkan. Maka kita yang akan menyampaikan nanti. Cara kerja Tuhan dan cara kerja Allah itu luar biasa para jemaah. Dan ini adalah suatu kekuatan yang wajib kita tuntut. Kenapa? Orang yang kita lakukan dalam beribadah, bagaimana supaya mata batin kita hidup dan bisa menyaksikan, inilah yang dicari-cari dan ditunggu-tunggu semua umat. Insya Allah, di lain waktu kita akan bahas lagi bagaimana cara mendirikan zat yang 7 tadi sebagai kodrat daripada batin untuk memandang, dan bagaimana menjalankan rukun adab amaliyahnya, mulai dari tobatnya, ikhlasnya, niatnya, dan bangunnya sebelum subuh, dan membaca ikhlas sebelum sholat subuh, dan sering bersedekah dan melaksanakan wiritan tadi. Insya Allah, maka dalam belajar ini semakin tajam dan semakin terbuka hijabnya. Insya Allah para jemaah. Untuk tayangan ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan memberkahi. Mari kita belajar. Masuklah ke dalam grup insya Allah. Daftarkanlah diri dalam grup belajar. Mudah-mudahan pelajaran ini akan kita kupas tuntas sebagai bekal dunia dan akhirat kita, apalagi dalam rangka bertajali kepada Allah dalam menjalankan kuncian-kuncian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah sekalian. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.